Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Chandra Sartikawati dari SMP Negeri 1 Kerek, Kabupaten Tuban. Di sini saya akan melakukan pengimbasan pada BIMTEK Guru Belajar Seri AKM Asesmen Kompetensi Minimum. Asesmen nasional akan diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah di Indonesia, serta program kesetaraan yang dikelola oleh PKBM. Di tiap satuan pendidikan, asesmen nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas 5, 8, dan 11 yang dipilih secara acak oleh pemerintah. Untuk program kesetaraan, asesmen nasional akan diikuti oleh seluruh peserta didik yang berada pada tahap akhir tingkat 2, tingkat 4, dan tingkat 6 program kesetaraan. Mengapa asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian siswa? Hal ini terkait dengan tujuan dan fungsi asesmen nasional, yaitu asesmen nasional tidak digunakan untuk menentukan kelulusan, menilai prestasi siswa sebagai seorang individu. Evaluasi hasil belajar setiap individu siswa menjadi kewenangan pendidik. Pemerintah melalui asesmen nasional melakukan evaluasi sistem. Asesmen nasional merupakan cara untuk memotret dan memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Oleh karena itu, tidak semua siswa perlu menjadi peserta dalam asesmen nasional. Yang diperlukan adalah informasi dari sampel atau contoh yang mewakili populasi siswa di setiap sekolah pada jenjang kelas yang menjadi target dari asesmen nasional. Mengapa yang menjadi sampel adalah siswa kelas 5, 8, dan 11? Hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Pemilihan jenjang kelas 5, 8, dan 11 dimaksudkan agar siswa yang menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Perlu diketahui, selain peserta didik, asesmen nasional juga akan diikuti oleh semua guru dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. Informasi dari peserta didik, guru, dan kepala sekolah diharapkan memberi informasi yang lengkap tentang kualitas proses dan hasil belajar di setiap satuan pendidikan. Sementara, asesmen kompetensi minimum untuk pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai ujian kesetaraan. Asesmen nasional ada 3 jenis penilaian. Yang pertama adalah asesmen kompetensi minimal atau disebut AKM. Yang kedua adalah survei karakter. Yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Untuk asesmen kompetensi minimal atau disebut AKM, ada 2 penilaian, yaitu literasi dan yang kedua numerasi. Untuk penilaian literasi atau membaca ada 4 kompetensi. Yang pertama adalah memahami, kedua menggunakan, ketiga mengevaluasi, dan yang keempat merefleksi. Untuk asesmen numerasi ada 3, yaitu memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Untuk bentuk soal berikut ini, yang pertama adalah pilihan ganda, yang kedua pilihan ganda kompleks, ketiga menjodohkan, yang keempat isian singkat, dan yang kelima uraian.
Untuk mempermudah Bapak dan Ibu memahami penilaian, asesmen literasi membaca, silakan cek infografis berikut. Lalu, komponen AKM numerasi. Komponen AKM numerasi terdiri dari 3, yaitu konten, proses kognitif, dan konteks. Hasil AKM yang dilaporkan dalam 4 kelompok menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Untuk literasi, ada kelompok yang perlu intervensi khusus, kelompok dasar, kelompok cakap, dan kelompok mahir. Untuk penilaian atau asesmen numerasi, ada juga beberapa kelompok. Yang pertama, kelompok perlu intervensi khusus, kelompok dasar, kelompok cakap, dan kelompok mahir. Laporan hasil asesmen kompetensi minimum yang menunjukkan kategori kompetensi dasar sekolah perlu ditindaklanjuti dengan perubahan strategi pembelajaran. Sejalan dengan tujuan asesmen nasional untuk mencapai kompetensi siswa dan peningkatan mutu pendidikan, maka praktik pembelajaran pun sedikit demi sedikit perlu berubah dari pembelajaran yang berbasis konten menuju pembelajaran yang berbasis kompetensi. Kompetensi diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan baik, misalnya mampu melakukan tugas atau pekerjaan secara efektif. Kompetensi juga mencakup pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan soal atau bahkan keterampilan yang jauh lebih besar dan lebih beragam, misalnya memimpin organisasi. Pada pembelajaran berbasis kompetensi, siswa diharapkan mampu mendemonstrasikan pengetahuan, penguasaan konsep, dan keterampilan dalam dan sebagai proses pembelajaran. Kekuatan pembelajaran berbasis kompetensi terletak pada fleksibilitasnya karena siswa dapat bergerak dengan kecepatan belajar mereka sendiri. Ini mendukung siswa dengan latar belakang pengetahuan yang beragam, tingkat literasi yang berbeda, dan bakat terkait lainnya. Tantangan pembelajaran berbasis kompetensi bagi guru antara lain adalah kemampuan untuk mengidentifikasi tahapan kompetensi dasar siswa termasuk literasi dan numerasi. Tidak semua siswa akan mencapai level mahir dalam waktu yang bersamaan. Akan tetapi, setiap usaha dan proses yang dilakukan siswa untuk mencapai level yang lebih tinggi tentu akan menunjukkan peningkatan kinerja siswa, di mana siswa menjadi lebih fasih dan terampil. Kefasihan mengacu pada kelancaran mereka dalam melakukan pekerjaannya. Siswa menjadi lebih yakin pada kemampuannya jika siswa dapat naik ke level penguasaan yang lebih tinggi. Kemampuan mengacu pada kemampuan untuk beradaptasi dan bereaksi terhadap situasi baru, untuk bergerak dengan cepat berdasarkan informasi baru. Demikian pengimbasan dari saya tentang asesmen kompetensi minimal atau disebut AKM. Terima kasih atas perhatiannya dan saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.